Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita langsung membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepribadian Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak kelebihan dalam berbagai sifat dan moral. Maka dalam hal ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa karakter mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini didorong oleh kebutuhan mendesak manusia di segala tempat dan waktu untuk mengetahui dan meneladani sifat-sifat mulia beliau itu. Selain itu adalah karena sifat-sifat moral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan refleksi dari berbagai nilai dan prinsip yang tertanam di hati beliau. Dan setiap muslim dalam hal ini berkewajiban untuk meneladani dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia tersebut. Di antara sifat-sifat atau kepribadian mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Sederhana dalam makanan. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sarapan dan makan malamnya tidak pernah mengumpulkan roti dan daging, kecuali bila sedang menjamu tamu. Dalam sebuah riwayat lain, Malik bin Dinar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakan roti ataupun daging sampai kenyang, kecuali jika sedang menjamu tamu. Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, keluarga Muhammad tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang selama 2 hari berturut-turut hingga wafatnya. Dalam sebuah riwayat lain yang dituturkan dari Aisyah juga dikatakan, keluarga Muhammad tidak pernah memakan gandum dengan kenyang semenjak tiba di Madinah sampai 3 hari berturut-turut setiap harinya sampai wafatnya. Ada pula riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan oleh Muslim, Abu Syaikh dan Tirmidzi yang bermakna sama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui beberapa malam dengan perut lapar bersama keluarganya. Mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan dan kebanyakan roti mereka terbuat dari tepung. Aisyah mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatanginya. Beliau bertanya, apakah kamu punya makanan? Aisyah menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, kalau begitu aku puasa. 2. Sederhana dalam memilih tempat tidur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, alas tempat tidur Rasulullah adalah hanya berupa kulit binatang yang berisi serabut pelepah kurma. 3. Rendah hati atau tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mendewa-dewakan aku sebagaimana umat Nasrani mendewa-dewakan putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, seorang perempuan yang tengah kebingungan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya memerlukan dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai ibu fulan, tunjukkan di mana tempat yang kau inginkan agar aku memenuhi keperluanmu. Lalu keduanya berdoa di sebuah jalan hingga perempuan itu terpenuhi kebutuhannya. Terkait dengan hadis di atas, sebuah riwayat yang menuturkan bahwa perempuan itu adalah salah seorang budak wanita milik seorang penduduk Madinah. Ia berkeinginan untuk bisa memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pergi dengan beliau sekehendak hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang untuk makan roti gandum dan lemak hangat. Kemudian beliau menjawab undangan itu dengan bersabda, kendati aku diundang hanya untuk makan kikil atau kaki kambing pun, aku pasti akan datang. Walau aku diberi hadiah kikil atau kaki kambing pun, aku pasti menerimanya. Meskipun tidak ada orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh para sahabat, mereka tidak pernah berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat beliau melintas. Pasalnya mereka sangat tahu bahwa beliau tidak menyukai penghormatan yang berlebihan terhadap dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sikap rendah hati dan mencela kesombongan. Maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Penduduk surga adalah setiap orang lemah dan tertindas yang bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya. Maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang yang serakah, yang kering hatinya, mengambil hak orang lain dan sombong. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah ada seseorang yang bersikap rendah hati terhadap Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Sombong dan tinggi hati adalah salah satu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesombongan bagi seluruh orang yang beriman. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, keagungan adalah kainnya Allah, kesombongan adalah selendangnya Allah. Barang siapa menyaingi aku, maka aku akan menurunkan azab untuknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah merasa tinggi hati untuk sekedar melayani keluarganya. 4. Akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengarahkan wajah dan pembicaraan beliau kepada lawan bicaranya. Ini dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melunakkan hati mereka. Anas radhiyallahu an mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menanyakan kepadanya mengenai sesuatu yang dilakukannya dengan pertanyaan, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menanyakan sesuatu pekerjaan yang tertinggal kepadanya dengan pertanyaan, "Mengapa engkau meninggalkannya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang melampaui batas dan bukan pula seorang yang suka bermegah-megahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka membuat keributan di pasar-pasar. Beliau sangat tidak menyukai kejahatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf dan pemurah. Beliau pernah berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi orang lain karena takut terkena perbuatan jahatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melarang setiap orang beriman untuk melaknat. Beliau berkata, tidak patut bagi seorang yang dipercaya menjadi orang yang suka melaknat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk berdoa atas orang-orang musyrik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus bukan untuk memberi laknat, melainkan untuk menjadi rahmat. Orang yang pernah dilaknat, dicela ataupun didoakan dengan doa yang buruk-buruk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, padahal ia tidak pantas untuk menerima itu, maka hal tersebut akan menjadi zakat, pahala dan rahmat bagi orang tersebut. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan syarat kepada Tuhannya untuk melakukan itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Oleh karena itu orang Islam maupun yang pernah aku laknat ataupun aku cela, maka jadikanlah tindakanku itu zakat dan pahala baginya." Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah dan tidak mengandung dosa. Jika di dalam pilihan itu terdapat kandungan dosa, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan kedua pilihan itu sekaligus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah dendam terhadap orang-orang yang melakukan berbagai hal buruk kepada beliau, kecuali perilaku tersebut telah memasuki larangan dan batasan Allah. Jika sampai larangan dan kehormatan Allah dilanggar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru akan membalas dendam demi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangan. Beliau tidak pernah sedikit pun memukul perempuan dan pembantu, kecuali jika beliau sedang dalam pelaksanaan jihad di jalan Allah. Tidak hanya itu, jika diminta sesuatu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan tidak. Anas radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Aku memiliki seorang saudara bernama Umair. Jika Umair datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu bertanya, Abu Umair, apa yang dilakukan si Nughair, burung pipit? Saudaraku itu memiliki seekor burung pipit yang dijadikannya sebagai teman bermain. Suatu ketika burung itu mati. Kebetulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar saudaraku itu dan mendapatinya sedang berduka karena kematian si Nughair atau burung pipit kesayangannya. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun selalu mengucapkan pertanyaan tersebut. 5. Keberanian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah adalah orang yang paling baik dan paling berani. Pada suatu malam penduduk Madinah dihebohkan sesuatu. Orang-orang berlarian ke arah sumber keributan, lalu mereka bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari arah suara datangnya. Tampaknya beliau sudah terlebih dahulu datang ke arah timbulnya kegaduhan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengendarai kuda milik Abu Talhah tanpa pelana. Di pundaknya tidak sebilah pedang. Beliau berseru, jangan panik, tidak ada apa-apa, hanya seekor kuda yang terlepas. Penutur hadis ini mengatakan padahal kuda tersebut sebelum malam itu tidak mau berlari. Ali radhiyallahu anhu menuturkan, ketika kami terdesak di perang Badar, kami pun mencari perlindungan di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang paling pemberani yang pernah kulihat. Tidak ada seorang pun yang berada paling dekat dengan pasukan musyrikin selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat kedua yang datang dari Ali, Anda telah melihat kami pada perang Badar. Kami semua berlindung di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh, orang yang paling pemberani dan paling tegar. Para pembaca telah menyaksikan sendiri bagaimana sikap dan keteguhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, Uhud dan Hunain.
tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji ketabahan kaum muslimin. 6. Sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dibanding garis-garis pingitan yang berada di dalam kediamannya masing-masing. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami bisa mengetahuinya dari rona muka beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, malu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang pria yang sedang mencela sikap malu saudaranya. Pria tersebut berkata kepada saudaranya, apakah engkau akan terus malu sampai seseorang akan mengatakan bahwa sifat malumu itu membahayakanmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, biarkanlah dia, sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, sesungguhnya satu hal yang harus disadari manusia dari sabda kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah semaumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa malu dan berbuat kebenaran, sebab hal itu merupakan bagian dari pembelajaran mengenai agama. Ummu Salamah telah menuturkan bahwa Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan wajib mandi jika bermimpi basah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dia wajib mandi jika melihat air mani. 7. Suka memberikan kemudahan dan ramah terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Tenanglah dan jangan bercerai-berai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dituturkan bahwa ada seorang Arab pedalaman melakukan hajat buang air kecil di dalam masjid. Orang-orang pun marah dan ingin menghukumnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berkata, biarkan, siram saja air kencing itu dengan air sebanyak 1 ember penuh. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah urusan orang, bukan untuk mempersulit. Mengenai keramahan dan sikap lemah lembut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghalangi keramahan berarti ia menghalangi kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dia memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan kepada siapa, sikap kekerasan dan sesuatu yang tidak dia berikan kepada selain sikap lemah lembut. Sesungguhnya sikap lemah lembut tidak akan berada dalam sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Dan bila sikap lemah lembut itu hilang dari sesuatu, maka ia akan menjadi buruk karena kepergiannya. 8. Menghindari marah. Di antara sifat dan karakter orang-orang beriman adalah pemaaf dan pemurah terhadap seluruh manusia, serta tidak menaruh dendam di saat marah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah keras itu dengan otot. Sesungguhnya seorang pemberani adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ketika ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, berwasiatlah kepadaku. Rasulullah SAW pun berkata, jangan marah. Beliau mengulang wasiat ini secara berkali-kali. 9. Sabar dan murah hati. Kedua sifat ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Untuk itu beliau berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat 2 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sabar dan murah hati. Sepuluh baik dengan tetangga. Rasulullah SAW berkata, Jibril senantiasa mewasiatkan agar aku berbuat baik kepada tetanggaku hingga aku mengira bahwa ia menyuruhku memberi warisan kepada para tetanggaku. Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada Abu Zar radhiyallahu an, wahai Abu Zar, jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Dalam sebuah riwayat dituturkan, lalu tengoklah keluarga tetanggamu itu dan berilah sebagian masakanmu itu dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa mengimani Allah dan hari akhir, hendaklah ia bersikap baik terhadap tetangganya. 11. Kasih sayang terhadap anak-anak. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW sering menggendong putra beliau Ibrahim dan menciumnya. Rasulullah SAW juga menjanjikan surga bagi siapapun yang meninggal sedang ia memiliki 3 orang anak yang belum dewasa. Janji ini Rasulullah SAW ucapkan sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Air mata Rasulullah SAW mengalir jika mendengar berita kematian seorang anak kecil. Suatu saat Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Rasulullah SAW menjawab, ini adalah rahmat yang dijadikan Allah dalam qalbu hamba-hambanya. Sesungguhnya orang yang dirahmati Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang pengasih. Tatkala kedua mata Rasulullah SAW dibanjiri air mata karena kematian putra beliau Ibrahim, Ibnu Auf bertanya kepada Rasulullah SAW, ada apa dengan anda wahai Rasulullah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inilah rahmat bagi orang yang mengikutinya dengan rahmat lainnya. Kemudian beliau melanjutkan kata-kata tersebut, sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, sedangkan kita tidak berkata selain apa yang diridhoi oleh Tuhan kita. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim sangatlah berduka. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui para sahabat bersama Umamah binti bin Rabi, putra Zainab. Pada saat itu Umamah berada di gendongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika melaksanakan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan ibadah sholat. Jika ruku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan anak itu, dan jika bangkit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat anak itu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali, maka Aqra bin Habis yang berada bersama beliau berkata, saya mempunyai 10 orang anak, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah aku cium. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memandangi Aqra dan berkata, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Pada suatu hari, secara tiba-tiba seorang Arab pedalaman mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kalian mencium anak-anak kecil, kami tidak pernah mencium mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, atau apakah engkau punya kuasa jika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut dari hatimu rahmat dan kasih sayang? 11. Tetesan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi orang yang sakit. Pada suatu hari ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Rasulullah mendapati Sa'ad sedang dikelilingi keluarganya. Beliau bertanya, sudah meninggal? Mereka menjawab, belum, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Ketika orang-orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, mereka ikut menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan azab karena air mata atau kesedihan hati, akan tetapi Allah menurunkan azabnya karena ini sambil menunjuk ke mulut, atau menurunkan rahmatnya juga karena ini. 12. Larangan mengenai orang tak bersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan siksa kepada mereka yang memukul manusia di dunia. 13. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kaum perempuan dengan sebuah tempat yang terbuat dari kaca. Ini tak lain untuk menunjukkan kejernihan, kelembutan dan kehalusan dan juga lemahnya mental serta ketegarannya. Oleh karena itu kaum perempuan sangat membutuhkan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa pengarahan dan teladan praktis dalam hal ini. Di antara contohnya yang paling nyata adalah dalam beberapa perjalanannya beliau sering mengajak salah satu istri beliau. Salah satu istrinya yang pernah beliau ajak adalah Ummu Sulaim. Al-Kisah dalam perjalanan itu tiba-tiba seorang budak hitam bernama Anjasah menghalau unta dengan keras. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Anjasah, berhati-hatilah, bersikap lembutlah terhadap kaum wanita. B. Suatu saat unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergelincir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau Safiyah berada di atas unta itu. Akhirnya keduanya terjatuh ke atas tanah. Bila kejadian tersebut, Abu Talha radhiyallahu an segera melihat dan menolong mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertitah, kamu tangani dulu yang perempuan. C. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merawat 2 orang perempuan budak hingga dewasa, maka aku dan dia orang yang merawat budak tersebut akan datang bersama pada hari kiamat nanti seperti ini, sambil menunjuk dan merapatkan jari-jari beliau. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diuji dengan sesuatu dari anak perempuan, tapi memperlakukan anak itu dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah membiayai hidup anak perempuanmu yang miskin dan sedang ditolak oleh suaminya, sedangkan ia tidak punya orang lain selain dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai putri-putri beliau. Dituturkan dalam sebuah riwayat bahwa putrinya Fatimah setiap kali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti selalu berdiri untuknya, menggandeng tangannya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat yang biasa beliau duduki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, suatu ketika aku hendak menunaikan solat dan aku ingin memperpanjang solatku, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Aku percepat solatku karena dari tangisannya aku tahu bagaimana ia sangat membutuhkan ibunya. 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami ideal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berwasiat untuk memperlakukan para istri dengan baik. Beliau bersabda, orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidak ada pula orang yang merendahkan perempuan kecuali orang yang hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat untuk memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya. Seperti telah kami singgung permasalahan ini pada materi pembahasan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dari dunia ini kebaikan dan perempuan dijadikan sebagai kecintaanku, dan aku dijadikan mereka mata hatiku dalam salat. Salah satu bukti besarnya penghormatan dan rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu an adalah apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih domba, maka domba tersebut pasti dihadiahkan kepada kerabat Khadijah. Ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak Khadijah wafat. Aisyah sendiri mengaku bahwa perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sering membuat dirinya terbakar oleh api cemburu. Dituturkan juga bahwa tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merendahkan kaki beliau agar sang istri Safiyah radhiyallahu an dapat bertumpu di atas kaki beliau untuk naik ke atas unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat tentang istri dengan menyabdakan, perlakukanlah kaum perempuan dengan baik. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk itu bengkok. Jika engkau meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, perlakukanlah kaum perempuan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketahuilah, perlakukanlah kaum perempuan dengan baik. Sesungguhnya mereka adalah sahabat karib penolong kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa ada orang yang memukul istrinya seperti memukul unta, kemudian ia memeluknya? Dan sebuah riwayat lain dikatakan seperti memukul budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dalam sebuah riwayat dituturkan, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Beliau juga bersabda, sesungguhnya perkara yang paling besar pahalanya adalah memberi nafkah untuk keluarga. 15. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rahmat bagi alam semesta, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai rahmat ilahi ini dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan penciptaan, Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan dalam kitabnya, kitab itu berada di sisinya di atas aras dan berbunyi, sesungguhnya rahmatku lebih besar dari murkaku. Rahmat dan belas kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjangkau kalangan masyarakat lemah. Bahkan kasih sayang itu akan terus mengalir sekalipun beliau sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada para dengan menyabdakan, jika salah satu di antara kalian sholat bersama orang banyak, maka ringankanlah sholat itu. Sesungguhnya di antara sekian banyak orang itu ada yang sakit, lemah dan tua. Akan tapi jika salah satu di antara kalian sholat sendirian, maka perpanjanglah sholat itu sekehendak hatinya. Dalam sebuah riwayat dituturkan, sesungguhnya di antara kalian ada yang suka bertindak keras dan memberatkan orang lain. Siapapun dari kalian yang sholat bersama orang banyak, hendaknya jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya di antara sekian banyak orang itu ada orang yang lemah, yang tua dan yang punya keperluan lain. Rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meliputi para pelayan dan budak. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim harus memperlakukan pembantunya atau pelayannya seperti saudara sendiri. Abu Dzar menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah saudara kalian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Berilah mereka makan dengan apa yang kalian makan, berilah mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang tidak bisa mereka tanggung. Jika kalian memberi mereka tugas, maka bantulah mereka. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila mana salah seorang di antara kalian dimasakkan makanan oleh pembantunya, kemudian makanan itu dibawa kepadanya, sedangkan pembantunya itu telah merasakan panas dan asapnya, maka hendaknya ia duduk dengan pembantunya dan makan bersama. Jika makanan yang dimasak itu sedikit, maka hendaknya ia memberikan kepada pembantunya sesuap atau 2 suap makanan di tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat ketika sakit menjelang wafat beliau untuk memperlakukan para budak dengan baik. Abu Bakar As-Siddiq menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berlaku buruk terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, maka ia tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki perempuan budak dan ia mendidiknya, kemudian memerdekakannya lalu menikahinya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperlakukan para hamba saya seperti memperlakukan anak-anak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarah tebusannya adalah ia harus memerdekakan budaknya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Mas'ud ketika beliau melihatnya memukul hamba saya miliknya, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kamu dari dirimu kewajiban atas orangmu ini. Abu Mas'ud pun menghentikan pukulannya dan membebaskannya hingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyentuhnya dengan azab sebagai hasil dari perbuatannya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada setiap individu Muslim untuk mengasuh anak-anak yatim, karena anak-anak yatim adalah manusia-manusia lemah. Mereka sangat membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengah beliau berdampingan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pula untuk merawat para janda dan orang-orang miskin. Beliau bersabda, orang yang berjuang menghidupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ya Allah, aku menanggung dosa dua kelompok manusia yang lemah, yatim dan kaum perempuan. Selain itu dalam sebuah riwayat lagi dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harapkanlah aku menjadi bagian dari orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian diberikan kemenangan dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merambah kepada para binatang dan pepohonan. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia atau binatang ternak, kecuali tanaman yang dimakan oleh orang lain tersebut akan menjadi sedekah baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang pria berjalan di tengah kehausan yang mencekiknya. Ia lalu menemukan sebuah sumur. Ia pun turun ke sumur itu dan meminum airnya. Setelah itu ia keluar dan tiba-tiba ada seekor anjing menjulur-julurkan lidah di hadapannya. Anjing itu memakan tanah karena sangat kehausan. Pria ini berkata, anjing ini mengalami kehausan sama seperti yang telah aku alami tadi. Pria itu lalu turun ke dalam sumur dan mengisi sepatu botnya dengan air hingga penuh. Kemudian ia pegang sepatunya itu dengan mulutnya ketika naik ke atas, dan sampainya di atas sumur ia lalu memberi minum anjing itu. Anjing itu bersyukur kepada Allah untuknya. Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa pria itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dari binatang-binatang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada setiap yang memiliki jantung yang masih basah pasti akan mendapatkan pahala. 16. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh. Sahdan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat fajar bersama kaum muslimin di Hudaybiyah. Tiba-tiba muncullah 70 atau 80 orang dari wilayah Tan'im hendak menyerang kaum muslimin. Mereka akhirnya tertangkap, akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan mereka tanpa tebusan. Tidak hanya itu, setelah perang Badar berakhir, dengan hati lapang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tebusan dari para tawanan perang Badar. Beliau juga telah mengampuni suku Quraisy dan penduduk Mekah pada peristiwa penaklukan Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan para tawanan perang Hunain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi pengampunan kepada Ghawrat bin Haris, meskipun orang ini telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghawrat selalu kembali ke tengah kaumnya dengan berseru, "Aku kembali mendatangkan kalian dari tempat sebaik-baiknya manusia." Bukhari menuturkan bahwa suatu ketika ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun berdiri menghormatinya. Para sahabat segera berseru, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menjawab, "Bukankah ia juga manusia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembunuhan kaum wanita, anak-anak dan budak sama mereka tidak terlibat dalam peperangan melawan kaum muslimin. Bahkan setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan atau ekspedisi pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan, jangan berlebih-lebihan, jangan menipu, jangan main-main, dan jangan bunuh anak-anak. Dan sebuah riwayat yang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang pembantu beragama Yahudi. Jika pembantu ini sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang Yahudi pembantu beliau itu. Kemudian Rasulullah menawarinya untuk masuk Islam. Ayah orang Yahudi itu juga hadir. Lalu sang ayah berkata kepada anaknya, taatilah Abu Al-Qasim. Akhirnya pun masuk Islam. Gembira dengan masuk Islamnya sang pembantu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. 17. Keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah memaparkan sebelumnya mengenai perang dalam rangka penaklukan Mekah. Dituturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permohonan amnesti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu terhadap perempuan Al-Makhzumiyah yang melakukan pencurian. Orang-orang Quraisy juga menghendaki hal serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, walaupun seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. 18. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu para sahabat bahwa salah satu amal yang paling dicintai Allah adalah menghormati kedua orang tua. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berat untuk saya temani? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, bapakmu. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah saya ikut berjihad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganti bertanya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Dia menjawab, ya masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan durhaka kepada orang tua sebagai salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua serta kerabat-kerabat yang masih musyrik. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjadikan pembinaan silaturahmi sebagai salah satu faktor yang dapat membantu seseorang untuk masuk surga dan dilapangkan rezeki. Sedangkan pemutusan tali silaturahmi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat, saya berusaha untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berlaku buruk kepada saya. Saya bersikap lembut terhadap mereka, mereka malah mencampakkan saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, jika engkau memang seperti yang engkau katakan, maka wajah mereka akan diterpa pasir panas dan masih ada pertolongan dari Allah bersamamu selama engkau seperti itu. 19. Penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang tidak beliau sukai. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seseorang yang di tubuhnya terlihat bekas hiasan pacar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah menyupai seseorang yang memakai sesuatu yang dibenci diri beliau sampai saat beliau bertemu dengan orang itu. Ketika orang itu beranjak pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, seandainya tadi kalian memberikan tahunya, niscaya akan tinggalkan hiasan pacar itu, karena pacar adalah hiasan perempuan. Kaum pria tidak disukai untuk berdandan dengan sesuatu yang memiliki warna. Akan tetapi kaum laki-laki dinilai wajar dan boleh untuk berdandan dengan menyemprotkan wangi-wangian saja. Dituturkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seseorang yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, izinkanlah ia adalah seburuk-buruk pria berkeluarga. Ketika orang itu masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melunakkan suaranya. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, Anda telah mengatakan apa yang telah Anda katakan tadi, tapi saat orang itu masuk engkau melunakkan suaramu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi orang lain karena takut perbuatan jahatnya. 20. Tidak pernah mencela makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasrat untuk menyantap makanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memakannya. Jika tidak, Rasulullah akan membiarkannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan lauk pauk kepada keluarga beliau. Mereka menjawab, kita tidak punya apa-apa selain cuka. Akhirnya Rasulullah pun memintanya. Beliau memakan cuka tersebut dan berkata, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. 21. Sifat-sifat dan tuntunan pokok Rasulullah. Abdurrahman bin Amir radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebut dalam kitab Taurat dengan sifat-sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Hai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa berita kabar gembira dan pemberi peringatan. Bagi orang awam, engkaulah hamba dan utusanku. Aku menamakanmu Al-Mutawakkil, orang yang pasrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berhati keras dan kaku. Beliau juga bukan orang yang suka membuat keributan di pasar-pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memaafkan dan mengampuni. Beliau tidak dipanggil yang kuasa sampai akhirnya orang-orang yang sesat dapat menegakkan agamanya dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Mata yang buta akan terbuka, telinga yang tuli akan mendengar, dan hati yang membatu akan mencair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dipuji secara berlebihan atau dinilai memiliki nilai lebih dibanding nabi-nabi yang lain. Beliau bersabda, janganlah kalian membeda-bedakan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan untuk bersikap sabar dan selalu bersyukur. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberi anugerah kelebihan harta dan rupa, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kemampuan untuk menahan diri ketika marah sebagai ukuran kekuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berakhlak buruk dan tercela mengenai ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling bohong. Jangan saling mencari kesalahan, saling bermusuhan dan saling bersengketa, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.
Mengenai gambaran umum karakter fisik dan akhlak Rasulullah SAW, kami memaparkan sebuah hadis yang dituturkan oleh Tirmizi dengan dalam As-Sama'il, dituturkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Saya pernah bertanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah. Ia adalah seorang yang pandai menggambarkan sifat orang lain. Saya menanyakan kepadanya tentang sosok dan sifat Rasulullah SAW. Saya sangat menginginkan Hindun menceritakan sesuatu tentang sifat Rasulullah SAW sehingga diriku dapat lebih mengenal dan menjadikan semua perilaku beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan. Hindun bertutur, badan Rasulullah SAW besar perkasa, wajahnya bercahaya laksana bulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang tingginya sedang-sedang saja, juga lebih rendah dari orang yang berbadan tinggi. Kepala beliau besar, berambut ikal, rambut halus di kening beliau terlihat rapi. Jika rambut beliau tergerai, maka panjangnya tidak melebihi cuping telinganya. Kulit beliau putih berseri. Rasulullah SAW memiliki kening yang lebar. Kening beliau berbentuk sempurna, seakan kedua sisinya bertemu di kening. Di antara kening beliau tampak urat nadi yang halus. Rasulullah SAW berhidung mancung, ada sebagai cahaya di atasnya. Orang yang belum mengenal Rasulullah SAW akan mengira hidung itu bertulang menonjol. Jenggot beliau lebat, berpipi penuh, berbicara fasih, bergigi rata, berbulu dada lembut. Leher beliau jenjang berkilat seperti perak murni, berperawakan sedang, tegap dan gagah. Dada dan perut beliau sejajar. Rasulullah SAW memiliki dada yang bidang, pundak yang lebar, dan anggota badannya terlihat sempurna. Rasulullah SAW tampak bersih bersinar. Jika Rasulullah SAW berjalan, maka beliau berjalan dengan perlahan. Langkah kaki beliau panjang. Jika menoleh, maka Rasulullah SAW akan memutar seluruh badan beliau. Rasulullah SAW selalu menundukkan pandangan. Pandang beliau ke bumi lebih panjang daripada pandang beliau ke langit. Beliau sering mengamati ketika melihat. Seringkali Rasulullah SAW berjalan di belakang para sahabat dan mendahului orang lain dalam mengucapkan salam jika bertemu. Hasan melanjutkan, lalu saya berkata, ceritakan gaya bicara Rasulullah SAW. Hindun menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah berhenti merenung, selalu berpikir dan tidak pernah beristirahat. Rasulullah SAW banyak diam, tidak berbicara hal yang penting-penting saja. Memulai dan mengakhiri pembicaraan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berbicara lugas, ucapan beliau tegas, tidak berlebihan dan tidak pula sembarangan. Rasulullah SAW bukan orang yang kering hatinya dan suka meremehkan orang lain. Beliau selalu menganggap bahwa nikmat adalah sesuatu yang berharga, meskipun nikmatnya beliau terima tersebut sedikit. Tidak heran seandainya sepanjang hidup beliau tidak pernah sedikit pun Rasulullah SAW mencela nikmat yang telah diberikan Allah. Uniknya, beliau tidak pernah mencela ataupun memuji makanan. Rasulullah SAW tidak pernah marah karena persoalan duniawi. Apabila kebenaran dilanggar, tidak ada sesuatu yang pun yang dapat menurunkan kemarahan Rasulullah SAW sampai kebenaran itu terkuat sendiri. Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk diri beliau sendiri, juga tidak pernah membela diri. Jika beliau menunjuk sesuatu, maka beliau akan menunjuk dengan seluruh telapak tangan beliau. Jika takjub, Rasulullah SAW akan segera membalikkan telapak tangan. Jika berbicara, Rasulullah SAW akan menggerak-gerakkan tangan beliau. Beliau akan memegang-megang ibu jari tangan kiri beliau dengan telapak tangan kanan. Jika marah Rasulullah SAW akan memalingkan wajahnya. Jika gembira, Rasulullah SAW akan menundukkan pandangannya. Tertawa beliau adalah tersenyum. Jika beliau tersenyum akan terlihat barisan gigi putih beliau yang rapi. Hasan melanjutkan, kisah ini sudah lama saya sembunyikan dari Husain, lalu saya tuturkan kepadanya, tapi saya dapati dirinya telah mendahului saya bertanya kepada paman saya. Saya juga mendapatkan bahwa Husain telah terlebih dahulu bertanya kepada ayah kami Ali bin Abi Thalib mengenai perilaku Rasulullah SAW, tepatnya ketika beliau masuk rumah, keluar rumah, dan bagaimana bentuk perawakan Rasulullah SAW. Ternyata Husain tidak melewatkan sesuatu pun. Husain bertutur, saya bertanya kepada ayah mengenai cara Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Ayah menjawab, apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, maka beliau akan membagi waktu masuknya beliau ke dalam rumah menjadi 3 bagian. Satu bagian waktu untuk Allah, satu bagian waktu untuk keluarganya, dan satu bagian waktu untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau akan membagi waktu untuk diri beliau menjadi 2, untuk beliau sendiri dan untuk manusia. Dalam bagian ini Rasulullah SAW mendahulukan orang-orang khusus seperti para sahabat terdekat Rasulullah SAW, barulah kemudian orang-orang awam. Padahal Rasulullah SAW tidak memperoleh apa-apa dari mereka. Salah satu sikap Rasulullah SAW dalam menjalankan satu bagian waktu untuk umat adalah dengan mendahulukan keperluan orang-orang yang dinilai memiliki keutamaan. Rasulullah SAW membagi kelompok ini sesuai keutamaan mereka dalam agama.
Di antara mereka ada yang memiliki satu kebutuhan, ada juga yang memiliki dua kebutuhan, serta ada pula yang memiliki banyak kebutuhan. Rasulullah SAW begitu sibuk dengan umatnya. Beliau akan menugaskan mereka untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi umat dan bagi diri mereka. Beliau juga memberitahu mereka apa yang sepatutnya mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyaksikan ini hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini. Sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang-orang yang tidak bisa menyampaikannya sendiri kepadaku. Sesungguhnya barang siapa yang memberitahukan kebutuhan orang yang tidak mampu memberitahukannya kepada penguasa, pemimpin suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kedua kakinya pada hari kiamat. Tidak ada kata-kata lain yang diucapkan para sahabat ini kecuali kata-kata yang disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Dan tidak seorang pun yang mereka temui di rumah selain Rasulullah SAW. Para sahabat utama masuk dan tidak keluar jika sudah merangkum pengajaran dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Mereka keluar layaknya seperti petunjuk jalan yang akan menuntun orang lain kepada kebaikan. Usaha melanjutkan lagi, saya lalu bertanya kepada ayah tentang keluarganya Rasulullah SAW dari rumah dan apa yang dilakukan beliau. Ayah menjawab, Rasulullah SAW selalu menjaga mulutnya dari hal-hal yang tidak perlu. Beliau merangkul semua kelompok manusia dan tidak membuat mereka lari dari beliau. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk memuliakan orang yang dihormati suatu kaum dan menyerahkan tanggung jawab kaum tersebut kepadanya. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada manusia. Beliau juga melindungi mereka tanpa menghiraukan kejahatan dan kelakuan mereka. Rasulullah SAW selalu merindukan para sahabat. Beliau senantiasa bertanya tentang apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Rasulullah SAW menilai baik terhadap yang baik dan mendukungnya, serta menilai buruk terhadap yang buruk dan tidak menganjurkannya. Rasulullah SAW selalu bersifat moderat, tidak pernah berselisih. Beliau tidak pernah lalai karena takut berlebihan ataupun teledor. Bagi beliau segala sesuatu pasti memiliki kesesuaian dengan apa yang terjadi. Rasulullah SAW tidak pernah melanggar hak ataupun menguranginya. Mereka selalu mendampingi Rasulullah SAW selama hidup beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Orang yang paling penting bagi Rasulullah SAW adalah orang yang nasihatnya merata diberikan kepada semua orang. Dan orang yang paling tinggi kedudukannya bagi Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dukungan dan bantuannya kepada orang lain. Usan bertutur lagi, saya juga bertanya kepada ayah tentang majlis Rasulullah SAW. Ayah menuturkan Rasulullah SAW tidak berdiri dan tidak duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah. Jika Rasulullah SAW sampai kepada suatu kaum, beliau duduk di mana majlis itu berujung. Rasulullah SAW juga memerintahkan hal itu. Beliau selalu memberikan kepada setiap orang yang duduk dengannya bagian yang sama, sehingga tidak ada seorang pun kawan duduk beliau merasa bahwa ada orang lain di sampingnya yang memiliki kedudukan lebih mulia dibanding dirinya. Orang yang duduk dan mengadukan hajatnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau akan bersabar untuk mendengarkan keluh kesahnya. Hingga orang itulah yang meranjak sendiri di hadapan beliau. Adapun orang yang minta hajatnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak pernah menolaknya. Atau setidaknya Rasulullah SAW akan memberinya sedikit pandangan dan pengarahan yang dapat meringankan beban orang tersebut. Rasulullah SAW membentangkan keramahan dan akhlak mulia di hadapan manusia. Bagi para sahabat, beliau menjadi sosok ideal seorang ayah, dan bagi Rasulullah SAW sendiri mereka memiliki hak yang sama di hadapan beliau. Majelis Rasulullah SAW adalah majelis ilmu, kasih sayang, rasa malu, amanat, dan kesabaran. Tidak ada suara keras di dalamnya. Di dalamnya kehormatan tidak dilecehkan, kesalahan tidak dibeberkan. Mereka yang ada di dalam majelis berkedudukan setara. Mereka saling mengungguli dalam kualitas takwa. Mereka rendah hati dan tidak sombong, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, mendahulukan orang yang berterdesak kebutuhan dan menjaga orang asing. Usan menuturkan lagi, saya tanyakan juga kepada ayah tentang sikap Rasulullah SAW terhadap teman duduk beliau. Ayah menyebutkan, Rasulullah SAW selalu tersenyum, ramah, lembut, bukan orang yang berhati keras dan kaku, bukan pula orang yang gemar berbuat onar. Rasulullah SAW bukan seorang pendosa, bukan pula orang yang suka mencela, juga bukan orang yang kikir. Rasulullah SAW cepat melupakan segala sesuatu yang tidak diminati. Rasulullah SAW tidak pernah mengecewakan orang yang berharap darinya dan tidak pernah pula menyia-nyiakannya. Rasulullah SAW menghindarkan 3 hal yang untuk diri beliau sendiri berdebat: berlebihan dalam berkata-kata dan harta, dan menghindari sesuatu yang dinilai tidak penting. Sedangkan jika berinteraksi dengan orang lain, Rasulullah SAW selalu berusaha untuk menghindari 3 hal: tidak mencela dan menghina seseorang, tidak mencari-cari kesalahan dan kejelekannya, dan tidak berbicara kecuali mengenai sesuatu yang diharapkan pahalanya. Jika berbicara, Rasulullah SAW selalu bertutur kata santun dan menatap dalam bicaranya. Jika Rasulullah SAW diam, maka para sahabat Rasulullah SAW ganti berbicara. Mereka tidak mendebat perkataan Rasulullah SAW. Jika ada yang berbicara, maka semua orang yang hadir menyimak perkataannya sampai selesai. Topik pembicaraan mereka adalah apa yang mereka pertama kali dibicarakan ketika itu.
Baik, untuk sementara kita bacakan sampai di situ dulu. Nah, insya Allah pada bagian selanjutnya kita lanjutkan juga masih dalam tentang dari judul besar tadi, yaitu kepribadian Rasulullah. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan kepada kepribadian Rasulullah yang lain, bagaimana Rasulullah tertawa dengan sahabat dan pembahasan-pembahasan lainnya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.